Oke teman-teman semua, semangat belajar. Kembali lagi di my channel Benji TMG. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pernyataan bersyarat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel dan operator. Mengingat kembali variabel dan operator. Sini sudah ada contoh apa itu variabel dan apa operator. Apakah kawan-kawan semua masih ingat? Tentu ya. Yang tidak ingat bisa dicari-cari, diulang-ulang kembali. Nah, seperti contoh di bawah ini untuk variabel nama sama dengan body. Nah, tipe data string atau kumpulan karakter ini dikatakan dengan string atau kumpulan karakter. Maka yang disebut variabel adalah nama. Inilah yang disebut dengan variabel, ya. Sedangkan body nilai yang disimpan dalam variabel nama. Oke, teman-teman semua, operator ini tanda sama dengan. Oke, kita masuk kepada pernyataan bersyarat atau conditional statement. Conditional statement atau pernyataan bersyarat. Pernyataan yang kita buat di Python untuk menguji nilai ekspresi. Jika ekspresi bernilai true, maka pernyataan di bawah ekspresi akan dikerjakan atau istilah execute. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan di bawah ekspresi tidak dikerjakan atau unexecute. Sini terdapat tiga bentuk pernyataan bersyarat Python. Tiga bentuk pernyataan bersyarat di Python. Bentuk pertama, langsung saja. Sini ada sintaks. Sintaks ini kita kenal dengan aturan penulisan. Istilah dari sintaks itu adalah aturan penulisan. Nah, di sini ada if ekspresi. Nah, di pernyataan bersyarat ini akan sering kita temukan if. Ini adalah tanda yang wajib digunakan untuk pernyataan bersyarat. Nah, if ekspresi, lalu ada titik dua dan pernyataan. Setelah titik dua akan langsung memiliki spasi jarak untuk pengerjaan pada if. Jika ekspresi bernilai true, maka pernyataan dikerjakan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya bersama-sama. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan tidak dikerjakan. Nah, contohnya yang pertama itu. A sama dengan 50. Nah, A ini sama dengan 50. If A lebih besar dari 10. Tadi A sama dengan 50. Nah, kita masukkan ke dalam pernyataan if. If sama dengan atau if A lebih besar daripada 50. Ulang ya, mohon maaf. If A lebih besar dari 10 atau 50 lebih besar dari 10. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar atau true. Maka print A lebih besar 10. Nah, di sini sudah ada tanda kutip 2, maka ini lebih besar 10 ini tidak akan berubah. Ini akan tetap ada pada hasil run nanti. Nah, di sini sudah ada runnya. Maka di print menghasilkan setelah di run 50 lebih besar dari 10. Nah, itu benar. Maka kita langsung coba ke kode Python. Kita buka Chrome supaya saudara-saudari atau teman-teman semua bisa lebih paham. Python. Kita cari Python editor online. Maaf ya, jaringan tidak stabil. Oke, kita cari ulang.
Sudah ada. Kalau kita hapus dulu. Nah, kita masukkan contohnya tadi yaitu A sama dengan 50. Lalu enter. If dalam kurung A lebih besar dari 50. Ya, dari 10 ya. Kita coba 10. Setelah itu kita kasih tanda titik dua, kita di enter. Setelah itu kita masuk print. Perintah print dalam kurung A, lebih besar 10. Maka kita run. Apa hasil yang dapat pada perintah tersebut? Maka pernyataan itu true, maka dikerjakan. Hasilnya 50 lebih besar dari 10. Oke, cukup mudah ya kawan-kawan. Semoga mengerti. Kita lanjut untuk yang kedua, bentuk kedua, pernyataan bersyarat yang bentuk kedua. Ini ada if ekspresi, lalu pernyataan pertama ditaruh, maka ada lagi else, pernyataan kedua. Nah, maksudnya di sini, jika ekspresi bernilai true, maka pernyataan satu dikerjakan. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan dua dikerjakan. Nah, langsung saja kita taruh contoh. Di sini sudah ada contoh. Buat kode Python untuk menentukan bilangan terbesar di antara dua buah bilangan. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Langsung saja kita masuk kepada contoh persyaratan yang kedua. Yaitu tadi dengan perintah A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Oke. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Lalu kita masuk pada if dalam kurung B lebih besar B lebih besar daripada A. Coba ya. Lalu kasih titik dua. Nah, setelah itu kita max A. False atau max B. Print maksimum max. Oke. Nah, kita lihat arti dari program ini. Nah, if B lebih besar dari A. B berapa? 20, A 10. 20 lebih besar daripada 10. Nah, ini akan bernilai true. Maka yang akan dikerjakan pasti max A. Kan? Max A, kita lihat bersama kan? Ya. Karena dia bernilai true, maka yang dikerjakan max A. Kita coba ganti ini menjadi A. Dan ini B. A lebih besar dari B. 10 lebih besar daripada 20. Itu akan false. Maka yang dikerjakan yang di bawah.
itu max B. Oke, kawan-kawan dapat dimengerti ya. Selanjutnya ada bentuk yang ketiga. Ini lumayan rumit ya. Bentuk persyaratan untuk yang ketiga. Ini sudah ada contohnya. Kita tinggal memahaminya. Oke. Sini ada contoh di UD Nugraha membuat aturan pemotongan pembelian sebagai berikut. Nah, pembelian P lebih besar dari 1 juta dapat 50% diskon daripada pembelian. Nah, jika 500.000 pembelian atau lebih kecil atau sama dengan dari P lebih kecil dari 1 juta, pemotongannya 30% daripada pembelian. Tapi jika 300.000 lebih kecil atau sama dengan P, lebih kecil dari 500.000, pemotongan 20%. Dan jika P lebih kecil dari 300.000 atau pembeliannya lebih kecil dari 300.000, potongannya 10%. Nah, pembelian 2 juta, potongan 50/100 dikali 2 juta sama dengan 1 juta. Bayar pembelian kurang potongan. 2 juta kurang 1 juta sama dengan 1 juta. Nah, sini sudah dikasih contohnya. Adalah seorang pembeli membeli barang lebih dari 2 juta. Nah, tadi dikatakan jika pembelian lebih dari 1 juta mendapat potongan 50%. Nah, pembelian 2 juta, potongan 50% atau 50/100 dikali 2 juta supaya menghasilkan bayar akhir. Nah, sama dengan 1 juta. Potongannya itu 1 juta. 50% dari 1 juta. Oh ya, 50% dari 2 juta ya. Maka pembayaran, pembelian dikurang potongan. Potongan tadi 1 juta dari 2 juta ya. Maka 2 juta dikurang 1 juta sama dengan 1 juta. Algoritmanya sudah ada. Nah, di sini kita mulai input pembelian, proses if pembelian lebih dari 1 juta, potongan sama dengan 0,5 kali pembelian. If pembelian lebih dari 500.000 dan pembelian kurang dari 1 juta sama dengan 1 juta, potongannya 0,3 atau 30%. If, nah yang kedua, selanjutnya ada pembelian lebih dari 300.000 dan kurang dari 500.000, maka potongannya 0,2 atau 20%. Dan else potongan 0,1 dikali pembelian. Atau ini pembelian yang di bawah 300.000. Enggak, bayar pembelian kurang potongan output bayar selesai. Kita coba ya. Oke, kita input pembelian. Kita buat berapa pembeliannya? Itu saja if. Oh, kita mulai pembelian. Pembelian sama dengan 2 juta. 1 juta. Nah, kita menentukan potongannya dulu. Kita buat
komentarnya ya. Tentukan potongan. Enter. If pembeliannya lebih dari 1E. Eksponennya kita singkat saja 1E 6. Ini sama dengan 1 juta ya. Lebih dari 1 juta. Maka di sini ditaruh potongan sama dengan 0,5 dikali pembelian. Lalu kita enter lagi. Ada pengecualian lagi, if atau jika pembelian yang baru, dalam kurung pembelian lebih dari 500.000, maka potongan tadi 30% ya. Potongan sama dengan 0, nah yang selanjutnya itu potongannya 0,3 jika pembeliannya lebih dari 500.000 ya. 0,3 dikali pembelian. Kita enter lagi. Ada pernyataan baru lagi. Elif pembelian selanjutnya itu lebih dari 300.000. Maka potongan yang dikasih yang diberi yaitu sama dengan 0,2 kali di sini ya, kurang ya. Pembelian dan yang terakhir potongan dengan 1 kali pembelian. Maka bayar itu sama dengan pembelian kurang potongan. Pembelian kurang potongan. Lalu kita taruh perintah print dalam kurung jumlah bayar. Oke, saran. Nah, jumlah bayar itu 1 juta.
Karena pembeliannya tadi 2 juta, di atas 1 juta, maka potongannya yang dapat yaitu 0,5 atau 50% daripada pembelian. Oke, cukup sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, juga share. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.